Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dari kelompok 26 penelitian operasional 1. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh asisten laboratorium fisika terapan mengenai analisis sensitivitas. Nah, jadi soalnya itu akan saya jawab menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan juga POMQM. Oke, baik. Jadi pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soalnya di sini saya sudah copy paste soalnya. Nah, jadi soalnya itu dia ada sebuah pabrik alat rumah tangga bernama PT Avo memproduksi 3 jenis produk, yaitu mesin cuci, AC, dan juga kulkas. Nah, jadi setiap produk itu dia melalui 3 tahap proses. Yang pertama ada desain, kedua ada assembly, dan yang ketiga ada QC. Nah, jadi kapasitas untuk masing-masing proses itu, misalnya desain itu maksimal sebanyak 120 jam, assembly 90 jam, dan QC itu sebanyak 65 jam. Nah, kalau misalnya untuk proses mesin cuci, itu desainnya mengambil waktu sebanyak 3 jam, assembly 4 jam, dan juga QC-nya 2 jam. Kalau misalnya AC, itu desainnya sebanyak 7 jam, assembly-nya 5 jam, QC-nya ada 6 jam. Kalau misalnya kulkas, itu dia desainnya sebanyak 5 jam, assembly-nya 3 jam, dan QC-nya 8 jam. Nah, jadi keuntungan atau profit per unit masing-masing produk, mesin cuci itu sebanyak $10, AC sebanyak $8, dan kulkas sebanyak $9. Nah, jadi di sini kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang akan diformulasikan dalam bentuk program linear. Nah, untuk yang A, kita disuruh membuat model matematik agar kita dapat mengetahui nih keuntungan maksimum dari perusahaan PT Avo ini berapa. Terus kemudian kita yang B, itu kita disuruh mencari nilai shadow price dari ketiga produk. Yang C, itu kita harus mencari solusi baru untuk setiap produk jika ditambah atau dikurang 6 jam kerja di bagian assembly. Terus kalau yang D, itu kita disuruh mempertimbangkan apakah kita perlu produk baru yaitu speaker atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi kita jawab dulu dari yang A, itu kan buatlah model matematik. Nah, di sini saya sudah membuat model matematikanya, di mana mesin cucinya saya asumsikan sebagai M, AC sebagai A, dan kulkas sebagai K. Nah, karena di sini Z max, jadi di sini udah saya tulis keuntungan maksimumnya 10M tambah 8A tambah 9K. Ini. Nah, kita fokus nih ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya untuk bagian desain itu mesin cucinya 3 jam, AC-nya 7 jam, dan juga kulkasnya 5 jam. Terus di sini juga ditambah variable slack dengan tidak boleh lebih dari 120 jam karena maksimalnya di 120 jam untuk bagian desain. Untuk bagian assembly juga kayak gitu, 4M tambah 5A tambah 3K tambah S2 itu kurang dari 90 karena maksimal di 90 jam. Terus QC-nya 2M tambah 6A tambah 8K tambah variable slack 3 dengan kurang dari sama dengan 65, maksimalnya di 65 jam, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita akan menggunakan software POMQM dulu agar kita bisa mengetahui nih keuntungan maksimumnya itu berapa. Oke, baik, di sini saya sudah membuka software POMQM-nya. Langsung aja kita mulai. Sebentar. Nah, jadi tadi kan saya sudah mencet linear programming di sebelah sini. Nah, nanti dia tuh sebenarnya bakal muncul nih create data for set linear programmingnya. Nah, di sini saya memilih number of constraint-nya itu 3 sama variabelnya 3 karena memang ada 3 variabel. Terus fungsi kendalanya juga memang ada 3. Terus langsung saja kalian klik, sebentar. Terus langsung saja kalian klik oke. Nah, di sini nanti tampilannya bakal seperti ini. Langsung aja namanya bisa diubah. Ini misalnya aku ubah jadi design, assembly, dan juga ini dia QC. Oke. Terus di sini bakal saya ubah menjadi mesin cuci. Mesin cuci, AC, dan juga kulkas.
Nah, karena tadi kan udah dibuat model matematikanya. Nah, ya udah, sebenarnya langsung aja kita masukin angka-angkanya. Nah, seperti ini. Terus langsung aja kita pencet solve. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini hasilnya. Nih, nilai kanannya ada di 229,62. Langsung aja kita pencet iteration. Sini. Nah, di iteration ini nanti bakal kelihatan tuh. Nih, terutama di iteration 3 nih. Kalian bisa ngeliat di nilai select 1, mesin cuci, kulkas, ZC, dan lain sebagainya. Nah, ini kita SS aja buat kita masukkan ke dalam Excel-nya. Oke, baik. Jadi tadi iteration 3 ini yang dari POM-QM itu sudah saya SS dan udah saya lampirkan di sini. Jadi di sini kan tadi untuk yang A itu kita disuruh mencari model matematika agar kita bisa mengetahui keuntungan maksimumnya ya. Nah, jadi berdasarkan tadi di POM-QM tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa keuntungan maksimumnya itu ada di angka ini, ada di angka 229,6154. Ini keuntungan maksimumnya. Dengan memproduksi AC-nya tidak ada, M-nya itu sekitar 20 dan kulkasnya itu sekitar 3. Nah, itu untuk keuntungan maksimumnya. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu kita disuruh mencari nilai shadow price dari ketiga produk. Nah, di sini kan udah ada tabelnya nih. Nah, tabelnya ini kita tinggal copy paste aja nilai-nilai yang dari iteration 3 ini ke tabel shadow price ini. Jadi saya copy paste dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ini kita bisa ngelihat sama persis ya sama yang di sini. Oke, langsung aja kita cari shadow price. Nah, shadow price-nya itu dia adalah ZJ dari select 1 sampai select 3. Jadi misalnya di sini nih. Di select 1 itu dia 0, berarti di design dia itu select-nya dia itu shadow price-nya di select 1 di sini. Nah, kalau misalnya assembly itu dia di select 2. Kalau misalnya QC itu dia ada di select 3. Nah, seperti itu. Berarti shadow price dari design itu ada di angka 0, assembly ada di angka 2,38 dan QC itu ada di angka 0,23. Nah, itu untuk shadow price. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kita akan mencari solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam kerja di bagian assembly. Oke, langsung aja. Kita itu menggunakan ini ya, change factor. Nah, untuk produknya ini kita ambil dari basic variable. Basic variable-nya ini kita copy paste aja. Nah, seperti ini. Terus untuk solusi lamanya itu kita ambil kuantitas dari masing-masing basic variabelnya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya select 1 itu kita ambil yang ini. Nah, untuk select 2 dan 3 ya menyesuaikan lah. Seperti ini. Terus untuk perubahannya itu kita ambil nilai dari select 1-nya. Kita ambil nilai dari select 1 dan dikali 6. Itu contoh perubahannya. Lagi nih. Oke. Kenapa dikali dengan 6? Karena kita itu akan menambah 6 jam kerja pada proses assembly. Jadi kita tambah 6. Yang lain tinggal kita tarik aja. Nah, untuk solusi baru itu kita tinggal solusi lama ditambah dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Oke. Tambah dengan perubahan ini. Set. Oke. Tinggal ditarik aja. Seperti ini. Nah, udah dapet nih solusi lama, perubahan, sama solusi barunya. Kalau misalnya untuk keuntungan itu kita cara mencarinya adalah
dari kuantitas ZJ-nya. Maaf, untuk keuntungan baru itu kita di kolom iterasi, nih di kolom iterasi ini kan ada angka ya. Nah, karena ada angka, kalian tinggal kalikan di iterasi 3 ini dengan solusi baru di sini. Nih kayak gini contohnya. Misalnya iterasi 3 ini dikalikan dengan solusi baru dari X1. Terus dijumlah, kalikan lagi. Jumlah, kalikan lagi. Sip. Nah, kayak gini. Kalau misalnya untuk keuntungan lamanya itu kita tinggal ambil dari nilai Z-nya. Ini keuntungan lama. Kalau untuk perubahan itu tinggal dikurangin yang keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Udah dapat segini. Ini untuk penambahan 6 jam. Kalau misalnya untuk pengurangan 6 jam itu sama caranya, cuman bedanya tuh di sini sebentar. Oke. Solusi lamanya juga masih sama. Nah, bedanya tuh ada di bagian perubahan. Jadi, yang sebelumnya itu kan kita kalikan dengan 6 ya. Nah, kalau yang ini itu kita kalikan dengan minus 6. Nih, satu ini kita kalikan dengan minus 6. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Saya kita drag aja. Kita tarik ke bawah. Untuk solusi barunya itu masih sama ya. Jadi untuk solusi barunya kita akan menjumlahkan solusi lama dengan perubahan. Untuk keuntungan barunya itu kita masih sama kayak tadi, kita kali-kaliin dan kita jumlahin si iteration 3 ini. Sebentar. Untuk keuntungan lamanya masih sama, diambil dari ZC. Untuk perubahannya juga masih sama, tinggal keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Nah, oke, jadi kita lanjut ke yang D. Yang D itu kan soalnya kita apabila pabrik mempertimbangkan menambah produk baru yaitu speaker, itu kira-kira pabrik tersebut itu harus memproduksi atau tidak, karena dia tuh ingin menjual dengan harga $11 dengan keuntungan periodenya $3. Oke, kita langsung aja buat tabel reduce cost-nya. Jadi kan di sini ada jumlah yang diperlukan. Nah, jumlah yang diperlukan itu kita tinggal masukkan dari ini. Ini kan dia membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, dan 2 jam QC. Ya udah, langsung aja kita masukin angkanya 2, 3, sama 2. Untuk nilai per jam itu kita ambil dari shadow price di sini. Nah, langsung aja kita tarik. Oke. Nah, untuk total itu sebenarnya tinggal jumlah yang diperlukan dikalikan dengan nilai per jamnya. Nah, kayak gini. Oke. Untuk total biaya itu tinggal jumlahkan semuanya. Jumlahkan semua totalnya maksudnya. Nah, di sini kita dapat nih total biayanya 7,6. Nah, jadi kesimpulan itu kan total biaya produksi speakernya tuh sebesar 7,6, sedangkan dijualnya dengan harga $11.
dapat keuntungan per unit $3. Jadi berdasarkan total biaya produksi ini, maka speaker tersebut itu layak untuk diproduksi karena dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Oke, baik. Jadi kan tadi saya sudah mengerjakan soal yang menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakannya menggunakan Excel Solver. Jadi saya akan mencari keuntungan dari PT AVO itu menggunakan Excel Solver. Nah, di sini udah saya tulis variabel X1, X2, X3-nya, mesin cuci, AC sama kulkas. Udah saya masukin juga angka-angkanya. Ini ada design, assembly, QC, terus ada fungsi non negatifnya. Pokoknya semuanya udah saya masukkan berdasarkan model matematika yang telah saya buat sebelumnya. Oke, jadi langsung aja ke caranya. Itu kita menggunakan sum product nih. Jadi kolom total ini kita pakai sum product, terus kita pilih yang misalnya desain, baris desain. Terus kita pilih yang solusi optimal. Kita kunci dan enter. Nanti nilainya bakal 0, kita drag aja ke bawah. Kita tarik ke bawah maksudnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan mencari nilai solusi optimal ya. Bagaimana caranya? Kita ke data, terus kita ke solver. Nah, di sini ada set objektifnya itu pilih yang ini. Nah, untuk by changing variablesnya itu kita pilih yang solusi optimal ini karena memang ini yang dicari. Terus untuk constraint alias kendala itu kita pilih yang ini. Ini saya pilih langsung 3 karena emang sama arahnya juga, kurang dari sama dengan. Terus kita add, kita pilih ini 3. Ini lebih dari sama dengan, constraint-nya kita pilih juga. Terus kita klik OK. Methodnya pilih yang simplex LP, terus langsung di solve aja. Nah, nanti di reports-nya itu bakal ada bacaan answer, sensitivity sama limits. Itu kita pilih yang 3-3-nya biar bisa kelihatan. Nah, nanti dia bakal muncul nih. Kalau mesin cuci itu ada di angka 20, kulkas ada di angka 3, dan AC-nya ada di angka 0. Terus keuntungan maksimumnya ada di angka 229,62. Sama seperti yang kita kerjakan di POPQM maupun di Microsoft Excel tadi, seperti itu.